Kenapa sih koruptor itu korupsi? Mungkin pertanyaan ini ada di benak kalian. Kenapa koruptor itu korupsi? Padahal kalau misalnya mereka nggak korupsi, mereka nggak jadi koruptor. Kenapa kira-kira koruptor itu korupsi? Padahal semuanya udah mereka punya. Rumah mewah, mobil mewah, nggak ada yang biwu, kuning, ungu, mewah semua. Mereka punya semua, tapi mereka nggak punya baju kayak gue. Budaya korupsi ini udah hadir sejak kecil. Dipupuk dari dini sampai tuanya mereka jadi koruptor. Mungkin di sekolah gitu dulu. Beli buku harga 30.000, tapi bilang sama maknya 50.000. Mah, minta 50.000 dong buat beli buku. Hah? 50.000? Bukan harganya 30.000 ya? Lah, kok mama tahu dah? Ya iyalah orang mama. Mungkin kalian mikir mamanya gurunya ya? Nah, nah. Komedi gue gak semudah itu, teman-teman. Kok mama tahu harga bukunya 30.000? Oh iya kan mamaku buku. Ibuku maksudnya. Itu korupsi salah satunya. Terus juga budaya nyontek. Nggak tahu jawabannya nyontek, lihat kanan, lihat kiri. Kalau sepi nyebrang. Buat apa lu lagi ujian nyebrang? Buat apa? Buat apa? Gue nggak pernah nyontek. Gue kalau misalnya nggak tahu jawabannya, mendingan gak gue isi daripada gue harus nyontek. Nggak apa-apa, nilai gue jelek. Yang penting jujur. Jujur itu mahal, teman-teman. Yang murah, kuaci murah tuh. Indra, ini kenapa nggak jawabannya nggak kamu isi? Iya bu, soalnya pertanyaannya kenapa bak mandi rumah kamu kosong? Jawabannya nggak saya isi. Mungkin gue bukan stand up comedian paling lucu, tapi lu tahu komedi gue, dan gue ngerasa gue adalah salah satu stand up comedian di Indonesia yang paling keren. Lu boleh nggak setuju sama gue, lu boleh nggak percaya sama gue, tapi gue kayak gini karena ada banyak hal yang berubah dalam hidup gue sejak kenal stand up. Dulu, sekarang mungkin gue pakai sepatu, di rumah ada sepatu Adidas. Dulu sepatu gue agak sulit memang. Gue pernah kerja di restoran, tapi gue nggak ada basic masak sama sekali. Gue sering diomelin sama koki senior gue. Indra, itu jeruk peres, serahin duit lu sekarang. Kalau enggak, diomelin gue. Masak capcay jadi cap 3 jari. Sulit memang. Ngasak air setengah jam gak mateng-mateng. Kompornya gak gue nyalain. Pas gue nyalain gasnya habis. Gue ke warung, beli gas, warungnya tutup. Gue balik lagi ke restoran diomelin sama bos gue. Gimana sih kamu? Masak air aja gak becus?
Ya kalau ngomong gak usah ngegas dong. Psst, kompornya nyala. Waktu itu gue juga ada teman gue kerja jadi supir angkot tapi berhenti gara-gara ada yang mau naik. Sulit nyari kerja memang di Indonesia, apalagi dewasa ini sekarang. Banyak orang yang butuh uang. Gue pernah ngeliat ada anak kecil ngemis di pinggir jalan. Karena gue orang yang gak tegaan, anak itu gue samperin. Jadi gue habis dari McD, beli burger Big Mac. Di pinggir jalan gue ngeliat ada anak kecil sekali anak itu. Kira-kira udah tua lah. Orang tuanya. Lu dengerin dulu cerita gue. Bajunya bolong. Kalau nggak bolong badannya nggak masuk. Jadi bolong. Mukanya berdebu. Dia ngemis di pinggir jalan. Ngeliat itu gue kasihan. Gue samperin anak itu. Gue samperin, gue bilang, "Dek, sendirian aja. Bisa kali." Bisa kali om ajak ngobrol. Dengerin dulu, please. Bisa om. Terus dia megang tangan gue. Demi Tuhan ya. Waktu dia megang tangan gue langsung ngerasa tersentuh. Gue tanya ke dia, "Dek, orang tua kamu mana?" "Pisah om." "Kenapa pisah?" "Iya kalau nyatu gancet om." "Iya juga sih." Iya. "Terus kamu gak sekolah dek?" "Udah putus om." "Kenapa putus?" "Ya sekolah aku lebih pentingin pendidikan daripada aku. Makanya kita putus." Terus gue kasih satu pertanyaan terakhir. "Terus dek, kamu kenapa ngemis di pinggir jalan?" Ini kata dia. "Iya om, kalau aku ngemis di bawah jalan, aku kekubur dong." Mendengar itu gue terharu teman-teman. Karena dari semua beban hidup yang dia hadapi, dia masih punya selera humor. Jadi karena gue tahu dia punya selera humor, kenapa gue tidak melakukan hal yang sama? Lu tahu gue lucu. Lu tahu selera humor gue gokil. Gue keluarin sesuatu dari kantong gue. Gue buka dompet. Gue keluarin kertas. Gue tulis big buat dia. Ini apa maksudnya? Itu supaya kamu sekolah, biar pinter, supaya kamu sukses. Karena suatu saat kamu akan sadar, kalau tulisan big itu punya arti besar. Tapi di pinggir jalan gue pernah ngeliat ada anak pang ngelem. Lem Aibon gitu yang dihirup-hirup gitu. Saking ediknya, itu lem dipakein roti sama dia. Kayak selai gitu. Gue tanya, lu ngapa sih? Itu roti lu kasih lem? "Iya bang, soalnya ini roti sobek." Orang tua memang punya peranan penting dalam mendidik anak. Orang tua punya peranan yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak menjadi orang yang berguna demi masa depan. Makanya gue kadang-kadang suka bingung sama orang tua yang nganggep anaknya pinter cuma karena anaknya jatuh tapi nggak nangis. Ya kan? Lari jatuh nggak nangis. Anak pinter nggak nangis. Berarti kalau dia nangis bego dong. Misalnya ada anak kecil jatuh dari lantai 7. Dia nggak nangis. Bapaknya datang, anak pinter nggak nangis. Ternyata meninggal. Bapaknya nangis. Bapaknya bego. Tapi ya gue ngerasa gue orangnya nggak baik-baik amat lah. Dulu di sekolah gue termasuk anak yang suka caper. Ada guru lewat dari belakang matanya gue tutup gitu. "Hayo tebak,
Kamu itu siapa? Pak Budi, salah. Pak Agus, salah. Kamu adalah Ibu Sri. Oh iya, aku Ibu Sri ternyata. Gara-gara itu, gue dipanggil sama kepala sekolah. Indra, ke ruangan bapak sekarang. Gue ke ruangan dia. Duduk kamu. Kamu tahu kenapa bapak manggil kamu? Nggak tahu, Pak. Loh, kok bapak tahu ya? Kamu nih bandel banget nih jadi anak nih. Kemarin katanya di kantin, tukang nasi uduk kamu fitnah, katanya nasi uduknya nasi kuning. Panggil orang tua kamu sekarang. Gua ke rumah, gue takut buat manggil orang tua gue. Jadi akhirnya gue ke sekolahan sendirian. Mana orang tua kamu? Terus gue buka dalam tas anggur merah. Ini Pak, orang tua saya. Kamu kurang ajar ya. Kalau begini caranya kamu bisa tinggal kelas. Lu tau apa yang gue lakukan? Gue buka anggur merahnya, terus gue minum. Itu kenapa kamu minum? Iya Pak, biar saya naik. Gue di sekolah dulu jomblo, nggak punya cewek. Kayaknya teman-teman gue banyak yang mau cewek. Ada yang pacaran satu sekolah, ada yang pacaran beda sekolah, ada juga yang pacaran sama penjaga sekolah. Penjaga sekolahnya beda sekolah lagi. Kasian lah gue dulu tuh. Gue nembak cewek ditolak mulu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Wah maaf Indra, aku udah punya suami. Yang lain lagi gue tembak, kamu mau gak jadi pacar aku? Wah aku suaminya yang tadi. Gue pernah ditembak cewek tapi. Namanya Laras. Nama panjangnya Laras Panjang. Senapan. Tapi gue pernah. Lagi jalan di sawah. Ada tulisan I love you Indra. Gue udah GR dong. Terus kata petani, maaf mas, sawahnya ada yang bajak. Minggu depan gue ada show, judulnya Pengakuan Tour. Kenapa gue bikin show? Karena gue ngerasa setelah 6 tahun gue berkecimpung di dunia stand up comedy, ini adalah saatnya gue bikin show. Show pertama gue, setelah 6 tahun berkecimpung di dunia stand up comedy. Langsung gue ngerasa gue kayak Panji. Kayak Ernest, SD01. SD01 juga bikin tour dia. Cuma ada rasa khawatir dalam diri gue ketika gue bikin tour stand up comedy. Jujur gue takut yang nonton gue dikit. Soalnya gue punya temen, satu komunitas sama gue stand up Jakbar namanya Erwin. Dia bikin show di Subang yang nonton dia cuma 5 orang doang. 5 orang doang, dalam hati gue anjir masih banyakan senar gitar. Iya kan? Masih banyak senar gitar. Senar gitar 6. Penonton dia 5. Apa jangan-jangan penonton dia putus 1? Gue gak tau juga. Takut gue. Kenapa gue khawatir yang nonton gue sepi? Karena gue ngerasa komedi gue bukan untuk semua orang. Terlalu segmented. Ada yang bilang gue gak lucu, ada yang bilang gue lucu banget. Coba gue gak masalah dengan hal itu. Menurut gue, stand up comedy itu bukan masalah komedi pintar, bukan masalah komedi cerdas. Ini masalah preferensi. Kalau lu ngerti dan paham sama apa yang gue omongin, kemungkinan besar lu akan ketawa. Tapi kalau lu gak ngerti sama apa yang gue omongin, kemungkinan besar gue pakai bahasa Jamaika. Lu gak mungkin ngerti. Gue sadar dan paham akan hal itu. Gue gak bisa bikin semua orang suka sama gue. Siapa gue? Jangankan gue. Ku suka aja ada yang gak suka. Tahu gak ku suka? Ada ku suka tuh. Ada keripik singkong ku suka. Ada yang gak suka. Gue gak suka gue. Gue lebih suka
Ciki taro. Makanya kalau ada taro, wah gue suka. Kalau ada kusuka, gue taro. Gitu pokoknya. Gue akan menceritakan tentang siapa jati diri gue yang sebenarnya. Mungkin ini berhubungan langsung dengan gue sebagai seorang Taurus. Mungkin gak ada yang banyak orang tahu tentang kepribadian gue. Gue tuh lahir bulan Mei sampai Juli. Terus, gue dibesarkan di keluarga yang sangat, gimana ya, kekeluargaan solidaritasnya itu sangat tinggi. Nyokap dan bokap gue adalah dua orang yang berbeda. Ya iyalah ya. Nyokap dan bokap gue sifatnya beda, karakternya beda, agama mereka pun beda. Bokap gue orangnya kasar, keras, cenderung tegas. Satu hal yang bokap gue gak suka adalah, bokap gue gak suka kalau waktu kecil, gue mandi di atas jam 7. Di atas jam 7 malam gitu. Karena menurut dia, badan gue bisa sakit, segala macem. Tapi gue masih kecil, gue bandel. Gue pernah main pulang jam 9 malam. Gue pulang diem-diem, takut ada bokap gue kan. Gue masuk rumah, karena badan gue gatel, gue mau mandi, gue ambil anduk. Tiba-tiba di depan kamar mandi udah ada bokap gue nongol. Dia nanya, dari mana kamu? Habis ambil anduk, Pak. Mandi malam-malam, padahal udah bilangin kalau misalnya main di jam 7 tuh gak boleh. Akhirnya gue disabet. Dia ngeluarin gesper dia. Padahal dia gak pakai celana. Gue disabok, disabet, segala macam. Dulu gue pikir bokap gue keras, tegas, kasar. Sampai akhirnya gue mikir, ternyata bener. Kalau gue mandi di atas jam 7, badan gue bisa sakit. Itu bokap gue. Bokap gue adalah alasan kenapa gue gak bisa jadi astronot sesuai dengan cita-cita gue. Dulu gue cita-citanya jadi astronot. Karena ada pelajaran kelas 3 SD, IPA, tentang rotasi bumi. Bumi berputar. Gue mikir dulu kenapa ya bumi muter? Apa di depan ada yang nikah? Iya, wah ada yang nikah tuh, muter. Siapa tahu soalnya Saturnus pakai cincin. Maka dari itu gue pengen jadi astronot. Tapi bokap gue ada alasan kenapa gue gak bisa jadi astronot. Bukan karena gak punya duit. Itu pasti. Tapi lebih ke bokap gue gak suka kalau gue main jauh-jauh. Coba gue jadi astronot gitu. Maghrib masih di luar angkasa. Gila dah. Aneh keluarga gue tuh, aneh memang. Perjalanan gue di stand up juga gak mudah, teman-teman. Ada banyak obstacle yang, ya, rintangan-rintangan yang gue hadapi. Dulu gue pertama kali stand up itu tahun 2012 akhir, Desember. Gue datang di acara open mic. Di situ banyak komik-komik senior, ada Panji, Ernest, Semi, pokoknya senior stand up yang kalian tahu gitu. Gue datang sebagai orang random aja gitu. Sama kayak tempat latihan Barcelona lah. Ada Messi, Suarez, Griezmann, gue Jajang Nurjaman, gak ada yang kenal. Ih, siapa nih? Dicuekin gue. Ih, Jajang Nurjaman. Bener, waktu gue pertama kali stand up, gue gak diperhatiin. Ada yang sibuk main handphone, ngobrol, masak nasi. Ada yang meninggal juga. Ada yang kena penyakit. Karena di saat gue bersamaan gue stand up, di belahan bumi lain juga melakukan aktivitas yang sama kan. Jadi gue yakin ada yang meninggal juga, ada yang makan. Ada bayi baru lahir. Ada yang mencalonkan diri jadi bupati. Apapun itu. Ini pertama kali, ini materi jokes pertama gue yang gue pakai.
Selamat malam. Nama gue Indra. Kemarin gue ngeliat ada orang pakai jaket hijau stabilo. Gue deketin, gue pikir polisi. Pas gue deketin ternyata stabilo beneran. Semua orang waktu itu membelalakan mata. Mereka nggak ngerti sama gue. Mereka nggak tahu maksud gue apa. Sampai gue dikucilkan oleh masyarakat. Dijauhi, dianggap penyihir. Tapi bukan gue kalau gue nggak berjuang sampai di saat ini. Gue nulis, open mic rajin, sampai akhirnya gue masuk Suci, masuk TV dan segala macam. Gue adalah inspirasi beberapa orang. Banyak komika-komika muda yang terinspirasi sama gue. Kalau misalnya gue dari Sabang sampai Merauke, pasti ada yang bilang, "Bang, ini ada komik yang terinspirasi sama lu nih." Gue mau denger dong, gimana sih komik yang terinspirasi dari Frimawan itu materinya kayak gimana? Gue dengerin. Iya bang, kemarin ada yang ngetok-ngetok pintu gue pagi-pagi. Tok-tok-tok, tok-tok-tok. Pas gue buka, nggak ada orang. Ternyata ayam. Tok-tok, petok. Jokes Frimawan gak gitu. Ada lagi. Iya bang, kemarin gue lagi jalan. Tiba-tiba motor gue mati. Ternyata motor gue sakit keras. Jokes Frimawan gak gitu. Lu dengerin jokes gue yang satu ini. Kartini itu cewek. Soalnya kalau cowok, mungkin kalian mikir Kartono. Kartini itu cewek, soalnya kalau cowok pasti dikatain, ih cowok-cowok namanya Kartini. Itu jokes gue, selamat malam, terima kasih.